Halo teman-teman, kita jumpa lagi dengan channel CADV. Kali ini kami sedang dalam perjalanan melalui jalan tol menuju kota Surakarta atau Solo. Di perjalanan kami bisa melihat pemandangan alam yang indah dan memandangi pesona sunset yang berwarna lembayung pada senja hari. Karena kami memang berangkat sore hari dari Surabaya, kami ingin menyaksikan langsung acara sekaten dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Dalam kebanyakan pustaka bersepakat bahwa nama sekaten adalah adaptasi dari istilah bahasa Arab syahadaten yang berarti persaksian atau syahadat yang dua. Perluasan makna dari sekaten dapat dikaitkan dengan istilah sahuten atau menghentikan atau menghindari perkara dua, yaitu sifat lacur dan menyeleweng. Sakaten menghilangkan perkara dua, yaitu watak hewan dan sifat setan. Sakoten menanamkan perkara dua, yaitu selalu memelihara budi suci atau budi luhur dan selalu menghambakan diri pada Tuhan. Sekati atau setimbang, orang hidup harus bisa menimbang atau menilai hal-hal yang baik dan buruk. Dan sekat, yaitu batas, orang hidup harus membatasi diri untuk tidak berbuat jahat serta tahu batas-batas kebaikan dan kejahatan. Kami tiba di Solo pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung menuju ke tempat parkir yang berada di seberang jalan depan Balai Kota Solo. Tampak keramaian kota Solo dan antusias warga memadati jalan-jalan untuk melihat Basar Sekaten. Perayaan utamanya diadakan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat dan Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad, peringatan atau perayaan Maulid Nabi yang pada tahun ini, sebelum acara puncak kirap dan dilanjutkan dengan grebek gunungan, diadakan pula Basar Sekaten. Basar Sekaten dimulai sejak tanggal 8 September sampai dengan 28 September 2023 yang bertempat di alun-alun Keraton Surakarta atau Solo yang dapat menggerakkan perekonomian daerah Surakarta atau Solo. Tradisi sekaten
merupakan acara tahunan yang rutin diselenggarakan di kota Solo atau Surakarta. Sekaten syarat akan simbol-simbol, sehingga tak hanya untuk pemaknaan tradisi Jawa, juga digunakan sarana penyebaran agama Islam. Adanya acara ini sekaligus sebagai peringatan Maulid atau hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pelaksanaannya di bawah kewenangan Keraton Surakarta. Barang-barang yang dijual di sana antara lain aneka barang gerabah, perabot rumah tangga, celengan macan, baju warok, pecut, jaran kepang yang terbuat dari anyaman bambu, mainan anak-anak, aneka jajanan seperti jenang asli Solo, bakpia, dan lain-lain. Selain itu, ada juga banyak permainan anak seperti biang lala, tong setan, naik perahu ayunan, dan lain-lain. Stand seni menunjukkan kreativitas anak dalam mewarnai lukisan. Meskipun ada suara-suara bising, namun mereka tetap fokus mewarnai. Ayo anak-anak Indonesia terus maju dalam berkreasi. Terdapat beberapa rangkaian acara dalam sekaten. Pertama, diadakan Miyos Gongso atau pemindahan gamelan dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Gamelan Kiai Guntur Madu diletakkan di sebelah selatan atau sebelah kanan halaman masjid sebagai lambang syahadat tauhid. Dan gamelan Kiai Guntur Sari diletakkan di sebelah utara atau sebelah kiri masjid sebagai lambang syahadat Rasul. Kemudian gamelan akan dibunyikan selama 7 hari berturut-turut, yakni tanggal 5 sampai dengan 12 Rabiul Awal. Keesokan harinya, pada pagi hari, sudah tampak orang-orang berdatangan ke tempat acara gunungan, yaitu ada yang di Keraton Surakarta, karena acara gunungan memang dimulai dari keraton, dan ada pula yang menunggu di Masjid Agung. Tidak hanya warga Solo saja yang berdatangan, tetapi warga masyarakat sekitar kota Solo juga berdatangan dengan naik bus bersama-sama. Pokoknya, warga Solo dan sekitarnya sangat antusias ingin menyaksikan acara kirap dan grebek gunungan Keraton Surakarta. Sebelum gunungan datang di Masjid Agung, jamaah yang ada di dalam masjid melakukan pengajian dan mendengarkan ceramah tentang Maulid Nabi Muhammad. Acara kirap dan grebek gunungan berlangsung mulai pukul 10 sampai dengan pukul
12 waktu Indonesia bagian Barat. Grebeg adalah perayaan rutin yang diadakan masyarakat Jawa untuk memperingati suatu peristiwa penting. Grebeg menjadi acara terakhir dalam perayaan tahunan sekaten. Grebeg juga dilakukan oleh pemerintah lokal dan masyarakat pedesaan. Tujuan perayaan Grebeg adalah sebagai ucapan syukur terhadap kemakmuran yang diberikan kepada masyarakat dengan dilambangkan mempersembahkan gunungan secara berpasangan. Gunungan itu tersusun dari hasil bumi yang diangkat pada kerangka berbentuk menggunung dan kemudian dibawa berkeliling. Setelah itu masyarakat akan berebut isi dari gunungan tersebut. Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta melakukan grebeg secara turun-temurun. Grebeg dijadikan sebagai wisata budaya bagi para turis lokal maupun mancanegara. Momen ini pada zaman dahulu ditujukan untuk menarik masyarakat agar memasuki Masjid Agung dan menunaikan ibadah. Kedua, setelah miyos gongso diadakan grebeg Maulud. Hal inilah yang menjadi puncak dari acara sekaten. Akan ada 2 gunungan yang diarak dari keraton ke Masjid Agung, lalu menjadi rebutan warga sekitar. Gunungan tersebut dinamakan Gunungan Kakung atau laki-laki dan Gunungan Estri atau perempuan. Adanya 2 gunungan tersebut melambangkan keseimbangan kehidupan. Pada tahun ini terdapat 2 pasang gunungan atau 4 gunungan di Keraton Surakarta. Bahan penyusunan kedua gunungan pun berbeda. Biasanya pada Gunungan Kakung terdiri atas kacang panjang, telur, wortel, terong, cabai merah besar, mentimun, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Sementara pada Gunungan Estri berisi beras ketan atau rengginang, beragam kue-kue yang disebut dengan ilat-ilatan, entul-entul, kucu, dan juga dihias agar tampak meriah menggunakan perpaduan makanan warna-warni yang semuanya terbuat dari tepung ketan. Setelah dilakukan kirap, para abdi dalem dan kerabat keraton mendoakan gunungan dengan harapan agar selalu diberi kelimpahan nikmat dan dapat tercipta harmonisasi hidup, baik dengan sesama maupun alam semesta. Kemudian barulah gunungan dibawa kembali keluar Masjid Agung. Pada saat itulah masyarakat berlomba-lomba mendapatkan bahan penyusun masing-masing gunungan tersebut. Mereka percaya jika makan dari bahan-bahan gunungan sekaten dapat melancarkan rezeki dan mendapat berkah. Banyak yang mempercayai tradisi tersebut. Gunungan biasa dirasakan berkahnya bagi orang yang
beruntung mendapatkan makanan dari gunungan. Akan tetapi, banyak juga yang menganggapnya sebagai mitos belaka. Terlepas itu semua, kita harus tetap mempertahankan tradisi ini, sebab merupakan warisan dari leluhur. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen.